Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Terdapat 4 konsensus dasar dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan suatu fundament filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Takdir kemajemukan bangsa Indonesia dan kesamaan pengalaman sebagai bangsa terjajah menjadi unsur utama. Yang lain mengapa Pancasila dijadikan sebagai landasan bersama bagi fondasi dan cita-cita berdirinya negara Indonesia merdeka. Undang-undang dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme. Apabila mengutip dari Kakawin Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan, juga keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sementara dalam lambang NKRI Garuda Pancasila, pengertiannya diperluas menjadi tidak terbatas dan diterapkan tidak hanya pada perbedaan kepercayaan dan keagamaan, melainkan juga terhadap perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, dan beda kepulauan dalam Kesatuan Nusantara Raya. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ASN hendaknya menunjukkan sikap bela negara terhadap beberapa indikator cinta tanah air, ditunjukkan dengan adanya sikap. Yang pertama adalah menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, dan bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Analisis isu kontemporer. Banyak isu yang menyita ruang publik adalah terkait terorisme dan radikalisme yang terjadi dalam sekelompok masyarakat, baik karena pengaruh ideologi laten tertentu, kesejahteraan, pendidikan yang buruk, atau globalisasi secara umum. Bahaya narkoba merupakan salah satu isu lainnya yang mengancam kehidupan bangsa. Bentuk kejahatan lain adalah kejahatan cyber atau cybercrime dan tindak pencucian uang atau money laundering. Bentuk kejahatan saat ini melibatkan peran teknologi yang memberi peluang kepada pelaku kejahatan untuk beraksi di dunia maya tanpa teridentifikasi identitasnya dan penyebarannya bersifat masif. Pemahaman tentang isu kritikal sebaiknya perlu diawali dengan mengenal pengertian isu. Secara umum, isu diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Isu kritikal secara umum terbagi ke dalam 3 kelompok berbeda berdasarkan tingkat urgensinya, yaitu isu saat ini atau current issue, isu berkembang atau emerging issue, dan isu potensial. Untuk menganalisis isu yang ada terdapat beberapa teknik, yaitu di antara lain, yang pertama adalah menggunakan metode mind mapping, yang kedua adalah fishbone diagram, dan analisis SWOT. Kesiapsiagaan bela negara. Menurut asal kata, kesamaptaan sama maknanya dengan kata kesiapsiagaan yang berasal dari kata samapta, yang artinya siap siaga atau makna lainnya adalah siap siaga dalam segala kondisi. Dari makna ini dapat diartikan dan kita samakan bahwa makna kesamaptaan sama dengan makna kesiapsiagaan. Seseorang dikatakan sehat, salah satunya adalah dengan melihat bahwa jasmani atau fisiknya sehat. Kesehatan jasmani mempunyai fungsi yang penting
dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Semakin tinggi kesehatan jasmani seseorang, semakin meningkat daya tahan tubuh sehingga mampu untuk mengatasi beban kerja yang diberikan. Kesehatan jasmani didapatkan dari pola hidup yang sehat, antara lain makan sehat, berpikir sehat, aktivitas yang sehat, lingkungan yang sehat, dan istirahat yang cukup. Kesehatan mental juga perlu dijaga dengan menekan tingkat stres, memahami kemampuan diri sendiri, dan selalu berpikir secara positif. Kesiapsiagaan jasmani dan mental diperlukan untuk melaksanakan kegiatan bela negara. Tanpa adanya jasmani dan mental yang kuat, aktivitas bela negara tidak akan terlaksana dengan baik. Kesiapsiagaan jasmani dilihat dari daya tahan tubuh seseorang terhadap tantangan yang ada. Misalnya adalah TNI harus memiliki tubuh yang ideal dan stamina yang mumpuni untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Kesiapsiagaan mental juga diperlukan untuk mendukung kesiapsiagaan jasmani. Mental juga mempengaruhi jasmani secara langsung, dan faktor stres akan membuat tubuh terganggu atau bahkan jatuh sakit.